Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel Mas Farm. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lengkap mengenai siklus hidup dan perkembangbiakan kutu air Daphnia magna. Oke teman-teman, tonton sampai habis biar benar-benar paham terkait apakah kutu air Daphnia magna itu bertelur atau beranak. Oke, sebelum saya mulai, seperti biasa langsung saja klik tombol subscribe, like, dan share. Oke, Daphnia magna atau sering kita namakan ya kutu air gitu ya, yaitu krustasea mikroskopis yang berkembang biak melalui dua cara. Yang pertama itu aseksual atau partenogenesis, dan yang kedua yaitu seksual. Keduanya sama-sama melibatkan proses bertelur, namun dengan perbedaan dalam kondisi dan hasil reproduksi. Oke, saya jelaskan terkait kondisi-kondisinya juga. Yang pertama, reproduksi aseksual partenogenesis. Itu terjadi apabila kutu air Daphnia magna itu dalam kondisi lingkungan yang mendukung, seperti suhu optimal sekitar 15 hingga 22 derajat Celcius. Ketersediaan makanannya cukup dan minimnya stres. Jadi betina Daphnia magna itu berkembang biak secara aseksual atau tidak kawin, jadi bisa langsung berkembang biak. Mereka menghasilkan telur diploid tanpa pembuahan yang berkembang menjadi individu baru di dalam kantung telur di tubuh induknya. Telur ini disebut subcutaneous eggs dan menetas dalam waktu 1-4 hari. Dalam kurun 1-4 hari itu sudah bisa menetas. Tapi dalam kultur yang sering sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, normalnya bisa boom maksimal itu di hari ke-3 paling bagus. Setiap betina itu bisa menghasilkan 1 hingga 100 telur per siklus dengan rata-rata 6-10 telur dan mampu bereproduksi setiap 3-4 hari. Oke, udah paham ya terkait yang aseksual. Selanjutnya reproduksi seksual. Kutu air Daphnia magna ketika kondisi lingkungan memburuk seperti suhu yang sangat ekstrim, kekurangan makanan, atau kepadatan populasi tinggi, Daphnia magna beralih ke reproduksi seksual. Betina menghasilkan telur haploid yang memerlukan pembuahan oleh jantan. Telur yang telah dibuai ini disebut resting eggs dan disimpan dalam struktur pelindung bernama epiphyum yang terbentuk dari bagian tubuh induk. Epiphyum memungkinkan telur bertahan dalam keadaan dorman selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun hingga kondisi lingkungan kembali mendukung. Meskipun memang beberapa sumber menyebut bahwa Daphnia magna itu melahirkan karena telur menetas di dalam tubuh induk, secara biologis proses ini tetap dikategorikan sebagai bertelur. Saya ulangi lagi, aseksual, telur berkembang tanpa pembuahan dan menetas langsung di dalam kantung telur induk. Dan seksual, telur yang telah dibuai disimpan dalam epiphyum dan menetas setelah periode dormansi. Memang sangat sulit untuk menghasilkan telur Daphnia magna karena kebanyakan memang aseksual, kecuali memang
kondisi yang sangat ekstrim itu baru menghasilkan telur atau pembuahannya secara seksual. Jadi jawabannya Daphnia magna itu bertelur, namun dalam tubuh induk dan menetas dalam tubuh induk juga. Jadi untuk prosesnya itu ya seperti melahirkan, tapi memang ada bentuk telurnya dalam tubuh induk. Dan juga bisa berbentuk telur itu apabila pembuahan dilakukan secara seksual dengan kondisi yang ekstrim dan makanan yang sangat minim, itu bisa pembuahan secara seksual dengan menghasilkan telur. Tujuannya sebetulnya apa? Yaitu untuk bertahan hidup, untuk terus melanjutkan kehidupan Daphnia magna. Makanya berbentuk telur agar nantinya ketika kondisi suhu atau cuaca kembali normal dapat menetas kembali dan melanjutkan perkembangbiakan kutu air Daphnia magna. Seperti itu ya. Untuk teman-teman yang masih ada yang dibingungkan, silahkan isi pertanyaan di kolom komentar saja, atau bisa langsung japri saya lewat WhatsApp yang sudah saya share di postingan atau di komentar. Oke, cukup itu yang bisa saya terangkan ke teman-teman. Semoga membantu, semoga sama-sama sukses semuanya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.